tanya biar teman-temannya yang tanya. Udah. Terus tadi Bapak udah bilang belum media terbaik itu belum ya? Belum. Media terbaik itu Bapak akan buatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silahkan. Ayo silakanlah dimimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada, Bu. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang Pomodoro Teknik atau teknik Pomodoro, yaitu metode belajar dengan teknik Pomodoro. Nah, apa sih teknik Pomodoro itu? Teknik Pomodoro adalah solusi manajemen waktu yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa perguruan tinggi bernama Francesco Cirillo di tahun 1980-an. Berdasarkan berbagai interval waktu yang ditetapkan di sepanjang hari, teknik ini mendapatkan namanya dari sebuah kata dalam bahasa Italia untuk tomat. Jadi, Pomodoro itu berasal dari bahasa Italia yang berarti tomat, yaitu sebuah penghitung waktu atau timer berbentuk tomat yang dipakai sendiri oleh Cirillo saat menyempurnakan metode manajemen waktunya. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Ini teknik belajar Pomodoro. Jadi singkatnya seperti ini ya. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah gambar tugas kalian. Misal kalian punya PR nih. Nah, ini tugas kalian. Kemudian yang sebelahnya ini adalah tomatnya atau timernya. Kemudian tomatnya ini kita setting jadi waktu. Nah, kemudian kita checklist tugasnya. Nah, setelah waktunya, jadi waktunya untuk Pomodoro ini 25 menit. Nah, setiap 25 menit itu kalian istirahat. Nanti Ibu jelaskan lagi di slide selanjutnya. Jadi nanti kalian menggunakan 4 timer atau 4 buah tomat. Next. Nah, jadi di sini adalah tahapan dalam melakukan teknik Pomodoro. Yang pertama, menetapkan tujuan atau tugas untuk diselesaikan dalam daftar tugas-tugas yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, menetapkan waktu pada timer Pomodoro. Jadi yang pertama yang Ibu jelaskan tadinya secara singkat, kita tetapkan tugasnya dulu, kemudian menetapkan waktu pada timer Pomodoro. Tadi berapa menit anak-anak? 25 menit. Kemudian yang ketiga, bekerja selama periode waktu yang ditetapkan. Berapa tadi waktu kerjanya? 25 menit. Nah, jadi selama 25 menit ini kalian dilarang trigger yang lain, maksudnya dilarang fokus ke yang lain kecuali tugas yang kalian kerjakan. Jadi selama 25 menit ini kalian benar-benar fokus buat ngerjain tugas kalian. Nah, kemudian saat timer berdering, tandai interval kerja Anda dengan tanda centang. Jadi setelah 25 menit, stop, kemudian dicentang. Nah, kemudian setelah bekerja di setiap sesi, istirahatlah selama 5 menit. Jadi setelah 25 menit kalian fokus, setting nih 25 menit, kemudian timer sudah berbunyi 25 menit, ting, itu kalian berhenti total. Berhenti total, mau itu selesai atau sudah selesai sebelum 25 menit. Jadi kalian berhenti total selama 5 menit. 5 menit itu kalian gunakan untuk bersantai. Terserah kalian santainya gimana, kan setiap orang kan coffee break-nya kan beda-beda tuh coffee break-nya. Ada yang mungkin baca buku atau ngopi dulu atau yang lain. Nah, kemudian yang keenam,
Setelah sesi keempat, lakukan istirahat yang lebih panjang selama 15 sampai 30 menit. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di slide yang selanjutnya. Nah, kemudian atur timer kembali ke 0 dan ulangi prosesnya. Next. Nah, jadi seperti ini cara kerja teknik Pomodoro. Nah, ini yang pertama dimulai dari 0 menit. Kemudian 25 menit yang kolom warna merah ini kalian bekerja. Kemudian yang hijau ini break kalian atau istirahat kalian selama 5 menit. Jadi ini kan dilakukan selama 4 sesi. Selama 4 buah tomat atau 4 timer. Timer yang pertama 25 menit. 25 menit. Kemudian kalian ambil tomat kalian atau timer kalian. Kalian bisa setting menggunakan handphone. Tapi untuk handphonenya notifnya dimatiin dulu ya, supaya kalian nggak ke-trigger ketika ada notif nih dari doi atau dari siapa gitu, nanti tiba-tiba kalian langsung teralihkan, jadi nggak fokus ke tugas kalian, ke pekerjaan kalian. Nah, kemudian setting dan setelah setting timer 25 menit selesai, kalian berhenti 5 menit. 5 menit yang hijau. Nah, kemudian kalian lanjut lagi 25 menit. Kalian setting lagi timer kalian 25 menit. Nah, kemudian setelah timernya sudah habis 25 menit, ting, berhenti lagi 5 menit, kalian istirahat lagi. Nah, kemudian sesi yang ketiga 25 menit lagi. Kalian ambil timer kalian, kalian setting 25 menit. Oh, sebentar anak-anak, maaf ya. Ya, Bu. Kita tadi sampai mana anak-anak? 25 menit. Yang sesi berapa? 2. Oke, kemudian 3, Bu. Oke, ini Ibu udah menang 3. Oke, nah kemudian lanjut ke sesi yang keempat 25 menit. Kalian timer lagi 25 menit buah tomat kalian. Nah, kan Ibu tadi sudah bilang ketika yang sudah mencapai sesi yang keempat itu kalian istirahat lebih lama dari sebelumnya. Jadi 1, 2, 3, 5 kali 3 berapa? 15. Jadi untuk sesi yang keempat kalian ambil break selama 15 menit. Nah, jadi kita hitung bareng-bareng ya. Ketika kalian menerapkan teknik ini, kalian benar-benar sangat difokuskan untuk 25 menit bekerja, kemudian beristirahat selama 5 menit. Nah, jadi kita hitung nih, dengan menggunakan teknik Pomodoro ini, 25 menit ditambah 25 menit berapa? 50 menit. Kemudian 25 menit ditambah 25 menit lagi berapa? 60. Berarti total kalian bekerja berapa? 100 menit. Oke, kemudian untuk istirahatnya kalian jumlahkan. 15 menit ditambah 15 menit berapa? 30 menit. 30 menit. Jadi tadi 130 menit sama dengan 2 jam 25 menit. Kalian bekerja fokus selama 2 jam 25 menit bersama istirahat. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Next. Nah, tujuan teknik Pomodoro. Teknik timer ini bertujuan untuk membuat adanya urgensi terhadap suatu pekerjaan dan bukannya membuat kita merasa memiliki pekerjaan yang tidak ada habisnya. Jadi Ibu pengen tahu nih, kalian itu kalau belajar atau sedang mengerjakan sesuatu itu seperti apa sih anak-anak teknik yang kalian gunakan? Ibu mulai dari sini ya. Belajarnya gimana biasanya kalau ada tugas? Di kamar sendirian. Di kamar berapa jam? Secukupnya dan Secukupnya. kalau udah selesai udah Apakah efektif? efektif sih karena kalau belajar harus sepi sunyi gitu. Oh, seperti itu ya. Untuk yang lain gimana nih? Ada nggak sih yang kendala tentang fokus belajarnya atau fokusnya dalam mengerjakan tugas? Ada nggak? Ada, Bu, kok lapar. Oh, kalau Ya, lapar. itu nggak fokus ngerjain tugas. Oke. Mungkin anak-anak di sini yang masih kesulitan dalam
melakukan metode belajar yang enak tuh seperti gimana sih, mungkin bisa dicoba menggunakan teknik belajar Pomodoro. Untuk yang nggak bisa, kan kita ini beda-beda ya, jadi ada yang bisa ngedur berjam-jam fokus, ada yang nggak bisa. Nah, untuk yang nggak bisa itu bisa menggunakan teknik Pomodoro. Kemudian ibu lanjut, sehingga membuat kita terdistraksi oleh hal-hal kecil dan membuat waktu kita yang berharga terbuang percuma. Oleh karena itu, teknik ini mengubah pola pikir kita bahwa sekarang kita hanya punya 25 menit untuk membuat progres sebanyak mungkin pada suatu pekerjaan dalam waktu yang sedikit. Saat melakukan teknik ini, sangat disarankan untuk mematikan koneksi internet atau menjauhkan handphone yang dapat mengganggu fokus kita dalam mengerjakan suatu tugas. Sama seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, untuk melakukan teknik belajar Pomodoro ini, kalian dilarang untuk ke-trigger, maksudnya teralihkan perhatiannya dari pekerjaan yang sedang kalian kerjakan. Nah, jadi ini kan dari si Francisco Kirilo nih. Nah, jadi zaman dia kan masih 1980-an. Itu kan belum secanggih zaman sekarang, yang dia kan masih menggunakan set timer, menggunakan buah tomat. Nah, kalau sekarang ini kan sudah canggih nih, 2023. Di aplikasi Play Store ataupun App Store itu sudah menyediakan aplikasi setting Pomodoro ini. Mungkin nanti anak-anak bisa mendownloadnya daripada harus menggunakan buah tomat, kan eman ya anak-anak. Ya, jadi di App Store dan di Play Store itu sudah ada aplikasi setting Pomodoro gratis. Baiklah anak-anak, selesai. Nah, jadi Ibu mau nanya nih sama anak-anak, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apa yang sudah kalian tangkap? Ada yang mau menjelaskan? Mengajukan diri, apa Ibu tunjuk? Tunjuk ya. Tunjuk ayo Bu. Oke. Silahkan. Siapa namanya yang berkacamata? Hingga Bu. Oke, Vinda. Jadi di teknik Pomodoro tadi itu jika tidak semua orang itu bisa belajar dengan waktu yang panjang, itu bisa menggunakan teknik Pomodoro tadi dengan buah tomat. Karena sekarang udah modern, bisa menggunakan aplikasi Bu. Oke, baiklah, tepuk tangan dong teman-teman buat Vinda. Jadi gimana, semua sudah paham belum tentang teknik Pomodoro? Paham Bu. Paham Bu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jelas Bu. Tidak ada? Cukup? Baiklah, kalau cukup, terima kasih anak-anak untuk waktunya. Ibu ucapkan sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pada hari ini. Silahkan tadi ketua kelas. Oke, sebelum kita bersiap-siap pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.